Halo, welcome back to podcast Infinix Cloud. Masih dengan saya, Saskia. Sekarang kita udah masuk ke episode kedua ya. Masih dengan topik yang sama, yaitu kerja produktif saat work from home dengan Microsoft 365. Ini kita ada di sesi kedua nih. Pastinya kita masih ditemenin bareng sama Mas Wahyu dari Rap Indonesia. Halo, Mas Wahyu. Halo, Cak. Si semangat? Masih dong. Masih sehat ya? Sampai sekarang nih. Alhamdulillah. Mas Wahyu, kita sekarang mau lanjut lagi sesi Q&A-nya dari episode pertama. Mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya. Oke. Oke deh, kita masuk ke question yang pertama ya Mas ya. Kemarin kan Mas udah jelasin beberapa paket yang disediakan ya dari Microsoft 365. Nah, paket mana sih yang sekiranya cocok untuk karyawan bekerja dari rumah? Oke. Nah, jadi di sini ada 3 paket di Business Family yang bisa diambil. Dan ini di dalamnya sudah include tool collaboration, chat dan calling serta online meeting, Microsoft Teams. Jadi di 3 ini adalah yang pertama Microsoft 365 Business Basic. Nah, layanan ini diperuntukkan untuk user yang tidak terlalu membutuhkan aplikasi Office offline yang diinstal di perangkat PC atau laptop. Nah, di sini disediakan Office online yang bisa diakses melalui website dan juga di smartphone maupun tab. Nah, jadi di Microsoft 365 Business Basic ini untuk pengguna-pengguna yang lebih sering mobile gitu, nggak banyak kerja di Excel, nggak banyak bikin pivot, nggak banyak bikin pivot, atau nggak banyak bikin makro. Nah, itu bisa pakai Microsoft 365 Business Basic. Yang kedua, ada Microsoft 365 Business Standard. License ini diperuntukkan untuk users yang mengharuskan adanya Office online yang terinstal di PC atau laptop dan dapat diakses juga di smartphone dan tab. Nah, ini diperuntukkan untuk user-user yang memang banyak kerjaan Office-nya, di Microsoft Office-nya, di Excel dan PowerPoint. Selain itu juga yang mempunyai masalah di jaringan, mungkin kerja di daerah remote dan lain-lain, ini pakainya Microsoft 365 Business Standard. Yang ketiga bisa pakai Microsoft 365 Business Premium. Nah, ini diperuntukkan untuk user-user yang selain membutuhkan fitur yang ada di Microsoft 365 Business Standard, mereka membutuhkan juga advanced security tambahan, seperti contohnya manajemen akses di masing-masing device, kemudian ada information and threat protection, pencegahan penghilangan data, dan lain-lain. Nah, jadi untuk user-user yang membutuhkan fitur security yang lebih advance, nah ini bisa menggunakan Microsoft 365 Business Premium. Jadi ada 3 itu, Cak. Terus nih Mas, tadi kan disebutkan juga ya bisa login ke beberapa device. Ada jumlah maksimalnya nggak? Nah, jadi di kelebihannya Microsoft 365 ini, ketika kita beli satu license, nah ini bisa digunakan di 15 device. 15 device ini ada 5 PC, 5 smartphone, dan juga 5 tab. Tuh. Jadi untuk satu user yang sama, misal dia punya laptop di kantor, kemudian ada laptop lagi di rumah gitu. Kemudian di ruangannya dia dikasih juga PC. Gitu. Kalau kita memilih Office yang tipe standar, kita harus menyiapkan license sejumlah dengan perangkat yang kita mau pakai. Sedangkan menggunakan Microsoft 365 ini, kita dengan membeli satu license, kita juga bisa install di berbagai device yang lain. Tapi perlu diingat, ini untuk user yang sama. Jadi tidak untuk sharing user yang lain. Seperti itu. Oke, jadi memudahkan juga ya kalau misalnya kita punya banyak perangkat, jadi kita bisa login dimanapun ya. Atau pinjam handphone teman juga kan kita bisa ya, asalkan dengan user kita sendiri kan ya. Ya, selain itu juga kalau misalnya kita ada kehilangan nih, atau amit-amit ya, misalnya kita lagi kerja, terus laptop kita rusak nih, sementara kita ada deadline yang mesti kelar hari ini juga gitu. Kalau kita pakai yang dulu, ya udah selama kita pakai laptop kita rusak, ya udah kita nggak bisa akses file-file kita gitu. Dengan Microsoft 365, dengan cloud solution-nya,
Kita hanya perlu browser atau kita pegang laptop yang lain atau device yang lain, kita langsung bisa kerja secara normal gitu, dengan menginstal aplikasi di device yang baru. Jadi data-datanya nggak hilang. Nah, kalau misalnya nih handphonenya kita hilang, Mas, apakah data-datanya nanti bakal bisa hilang atau gimana ya dari sisi sekuritasnya? Nah, dengan kita pilih paket Microsoft 365 Business Premium, nah di situ sudah Advanced Security, jadi kita bisa atur pengaturannya nanti dari adminnya ketika ada device yang hilang, nanti dari sisi user melaporkan dan dari sisi pusatnya, si adminnya nanti bisa langsung melakukan enkripsi data-data yang ada di device yang hilang. Jadi walaupun device hilang, nggak usah khawatir data perusahaan kita akan bocor kemana-mana gitu. Jadi ini sudah dijamin dengan adanya fitur Microsoft 365 Business Premium. Jadi nggak perlu khawatir. Secara real time ya, berarti kalau misalnya adminnya mau blocking itu bisa ya langsung ya? Bisa langsung, karena ini dengan cloud teknologi ya, jadi tidak harus kita in-charge langsung ke device, tapi hanya dengan terhubung ke internet, kita sudah bisa kendalikan semuanya secara real time. Oke. Kemudian apa sih Mas keuntungan menggunakan Microsoft 365? Oke, mungkin teman-teman di sini sudah familiar dengan alat collaboration yang lain ya. Tapi di Microsoft 365 ini merupakan complete product gitu. Jadi di Microsoft 365 semua kebutuhan bisnis sudah tersedia gitu. Jadi banyak fitur-fiturnya yang kita bisa pakai. Nah, ini ada product bundling tadi ya. Jadi sudah ada cloud storage-nya, sudah ada emailnya, sudah ada Excel, PowerPoint, SharePoint, dan lain-lain kita sudah terima di Microsoft 365. Selain itu juga aplikasi-aplikasi tersebut semuanya synchronize. Jadi bisa terhubung satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Dan yang paling penting di M365 ini, produk yang sudah mature, jadi sudah firm lah dan sudah dijamin kualitasnya oleh Microsoft security-nya dengan SLA 99,9%. Jadi aman lah baik data kita, data pribadi kita, dan juga kerjaan kita. Oke, jadi dari semua paket itu juga bisa menggunakan Teams ya Mas ya? Fitur yang Teams tadi dijelaskan? Ya, yang 3 tadi paket ya Jaya, udah bisa menggunakan Teams. Kalau dari luar organisasi, dari luar perusahaan, itu tentunya kita bisa gabungkan mereka ke dalam grup kita atau kita bisa sharing file juga kan? Bisa. Jadi di Microsoft Teams, selain kita bisa calling, chatting, dan online meeting, di sana ada fitur powerful yang tidak dimiliki alat collaboration lain. Jadi di sana ada kita bisa bikin channel di dalamnya atau grup yang dimana kita bisa atur membernya siapa saja, kemudian masing-masing member role-nya seperti apa saja, dan di grup itu kita bisa sharing file kita, kerjaan kita, dan lain-lain. Dan kita bisa bikin grup public, private, atau grup yang terbuka untuk umum. Nah, jadi ini fitur yang bagus banget sih digunain. Apalagi kita kalau lagi ada project dengan company lain dan mereka juga menggunakan Microsoft 365, kita bisa collaborate dan kita bisa update kerjaan kita di Microsoft 365. Jadi semuanya bisa lihat, justifikasinya jelas, dan project kita insya Allah lancar lah. Jadi satu grup itu kita bisa invite dari luar juga ya Mas ya? Bisa. Kalau untuk jumlah satu grup itu up to berapa sih Mas? Up to berapa orang? Nah, ini grupnya terbaru tuh unlimited ya, dengan kita menggunakan enterprise family itu unlimited. Tapi kalau yang bisnis family ini bisa sampai kalau nggak salah itu 50.000 orang lah bisa tergabung di dalamnya. Dan itu pastinya nggak bakalan loading ya, nggak bakalan nge-lag gitu ya. Dari sisi aplikasinya itu nggak bakalan ya Mas ya. Meskipun dengan banyaknya user. Yang dipengaruhi adalah koneksi masing-masing dari user ini gitu. Jadi dibutuhkan koneksi untuk stabil itu 5 Mbps lah. Jadi walaupun dari smartphone aja udah cukup, dari smartphone tethering. Oke deh. Nah, kemudian nih, gimana sih cara berlangganan Microsoft 365? Jadi cara berlangganannya ini ada 2 cara ya. Jadi tergantung nanti kebutuhannya seperti apa dan saat ini kondisinya seperti apa gitu. Jadi ada 2 metode berlangganan. Yang pertama kita berlangganan dengan cara bulanan. Jadi kita di bulanan ini kita postpaid ya. Jadi pakai dahulu baru di akhir bulan akan ditagihkan gitu. Seperti pembelian inilah, bayar telepon pasca bayar dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah cara tahunan. Nah, untuk tahunan ini adalah prepaid. Jadi kita bayar full setahun di depan, kemudian layanan
akan aktif tahun ke belakang, terhitung dari hari pertama kita aktifkan license-nya. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya, ini sangat variatif sekali, di mana di bulanan ini sangat fleksibel ya. Jadi tiap bulan kita bisa kurangi atau tambah jumlah user pengguna license kita gitu. Mungkin di sebuah company yang sedang grow, di bulan pertama dia punya karyawan 50, bulan kedua ada penambahan 60 gitu. Dengan bulanan dia bisa dengan mudah adjust atau decrease jumlah penggunanya gitu. Dan tentunya ini kan akan mempengaruhi saving cost ya dari license-nya. Nah, di tahunan positifnya adalah ketika kita sudah firm menggunakan jangka panjang dan ketika ada masa promo yang akan berakhir di bulan berikutnya gitu. Contoh di bulan Juni kita akan berakhir promo Microsoft 365 Business Standard 20% gitu. Dengan kita beli secara tahunan di bulan ini, walaupun di bulan Juli itu sudah habis promonya, kita akan tetap mendapatkan harga promo selama 1 tahun ke belakang. Dibandingkan kita bayar bulanan, ketika harga promonya sudah berakhir, berarti kita tidak mendapatkan promonya kembali. Seperti itu. Jadi betul ya, memang ada plus minusnya ya dari cara-cara berlangganan tersebut ya. Oke. Ya benar sekali. Mungkin segitu dulu aja ya obrolan kita kali ini. Kita juga welcome banget nih untuk para pendengar yang sekiranya mau konsultasi, bisa kontak ke sosmed kita @infiniscloud di Instagram, Twitter, Facebook, atau ke website kita juga boleh, infiniscloud.com. Mohon maaf jika kita ada kesalahan. Terima kasih juga Mas Wahyu sudah berbagi ilmunya. Mungkin dari Mas Wahyu ada yang mau disampaikan ke para pendengar, silakan. Oke, mungkin satu kalimat terakhir ya. Di Microsoft 365 is your complete solution for your business need. Oke. Wih, keren banget. Memang sesuai ya tagline yang diucapkan dengan matcher semua program yang ada. Oke deh. Jadi kami semua undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.